Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang lanjutan dari video kemarin, yaitu tentang network security atau keamanan jaringan. Topik yang akan kita pelajari sekarang itu adalah memahami keamanan pada jaringan wireless. Kalau di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, teman-teman belajar dasar-dasar dari jaringan wireless. Nah, kalau sekarang kita akan mencoba untuk melihat kira-kira kerentanan-kerentanan apa saja dan jenis-jenis serangan apa saja yang bisa dilakukan dalam jaringan wireless ini. Pertama, yang perlu teman-teman pahami adalah kelemahan pada layer data link. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di layer data link, data itu dikonversi menjadi yang namanya frame. Dan protokol yang bermain di sana disebut dengan MAC atau Media Access Control. Atau kalau teman-teman pernah dengar istilahnya adalah MAC address atau alamat fisik. Frame pada MAC ini dia mempunyai beberapa fungsi sebenarnya kalau bicara dari sisi jaringan wireless. Yang pertama, berfungsi untuk menemukan akses point yang ada di jaringan wireless, channel, dan kekuatan sinyal. Kemudian, MAC juga itu berfungsi untuk menggabung atau bergabung terhadap sebuah jaringan wireless, termasuk melakukan autentikasi dan asosiasi terhadap akses point. Yang ketiga, MAC ini juga berfungsi untuk melakukan transmisi data, tentunya di jaringan wireless ya. Dan fungsi keempat adalah menjaga sebuah koneksi tetap terhubung. Setiap akses point itu mempunyai ukuran 0 sampai 32 byte SSID, yang nantinya SSID ini berfungsi sebagai penamaan dari jaringan wireless-nya. Jadi nama SSID itu bisa kosong, bisa juga sepanjang atau sebanyak 32 byte. Teman-teman masih ingat kan standar IEEE 802.11? Ya, itu adalah salah satu standar yang bicara jaringan wireless. Nah, menurut IEEE 802.11 ini, standar dari jenis-jenis MAC frame atau frame dari MAC ini itu ada 3. Yang pertama disebut dengan manajemen frame, yang kedua ada yang namanya control frame, dan yang ketiga ada yang namanya data frame. Untuk manajemen frame, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini. Fungsinya itu adalah untuk membuat dan menjaga komunikasi supaya bisa tetap berlangsung. Cuman kelemahannya adalah komunikasi di dalam manajemen frame ini masih menggunakan clear text. Jadi ketika ada seseorang yang berhasil melakukan intersepsi di tengah-tengah komunikasinya, maka orang tersebut bisa melihat data dengan jelas. Karena tadi ya, datanya berupa clear text. Untuk jenis-jenis frame-nya, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah. Mulai dari association request, kemudian association response, sampai dengan beacon. Dan juga teman-teman bisa lihat penjelasan atau tujuan dari masing-masing jenis frame itu. Jenis yang kedua ada yang namanya control frame. Untuk control frame, teman-teman bisa lihat contohnya seperti gambar di sebelah. Dan fungsi dari control frame ini untuk membantu menyampaikan data frame antara station dan control access. Jadi, yang mendeliver data frame dari station sampai control access itu fungsinya dari control frame. Control frame juga itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu disebut dengan RTS atau request to send. Yang kedua ada yang namanya CTS atau clear to send. Yang ketiga ada ACK atau acknowledgement, dan yang terakhir ada PS pull atau power save pull. Dan jenis frame yang terakhir adalah data frame. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini. Fungsi dari data frame itu adalah untuk membawa TCP/IP datagram dan payload di dalam jaringan wireless. Jadi ketiga frame ini mempunyai fungsi masing-masing. Kalau bisa kita simpulkan, manajemen frame fungsinya adalah untuk membangun dan menjaga komunikasi. Kalau control frame itu membantu menyampaikan data frame
antara station dengan kontrol akses. Kalau data frame itu membawa datagram TCP/IP dan juga payloadnya. Yang jadi permasalahan adalah di dalam jaringan wireless atau di wireless station itu ternyata SSID bisa kita setting menjadi 0 atau kosong. Jadi ketika kita mengkonfigurasi access point, kita bisa kosongkan isi atau field dari SSID-nya. Jadi nggak perlu diisi. Masalahnya adalah ketika sebuah access point itu membroadcast beacon frame, yang isinya itu adalah SSID 0 atau kosong, maka si attacker itu atau si penyerang bisa mengcapture frame yang mengandung SSID yang benar. Nah, teknik dalam mengcapture traffic di dalam sebuah transmisi data di dalam jaringan itu disebut dengan sniffing. Kemudian di dalam jaringan, teman-teman harus paham bahwa penyerang itu bisa melakukan scanning dan melakukan penyerangan atau attacking terhadap jaringan wireless itu sendiri. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam tahap scanning itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan passive scanning, yang kedua disebut dengan active scanning. Nanti passive scanning dengan active scanning akan berhubungan dengan masing-masing jenis serangan. Ada yang disebut dengan serangan aktif atau active attack, itu berhubungan dengan active scanning. Kemudian ada yang disebut dengan passive attack. Kalau passive attack itu berhubungan dengan passive scanning. Nah, sekarang kita lihat apa itu passive scanning. Passive scanning itu si Ethernet atau wireless NIC-nya mencoba terus mendengarkan atau listening setiap channel-channel yang ada di dalam jaringan atau di jaringan wireless. Apa sih yang didengar wireless NIC ini? Jawabannya adalah paket data yang di-broadcast oleh access point. Untuk melakukan passive scanning, tentu saja wireless NIC-nya harus disetting mode RF atau radio frekuensi. Nantinya, ketika mode RF-nya itu kita aktifkan, nanti semua paket data akan masuk melalui wireless NIC tersebut. Kalau active scanning, si penyerang itu mencoba untuk melakukan sesuatu dulu terhadap access point tadi. Artinya, mungkin dia akan memberikan sesuatu, memberikan probe sesuatu atau request sesuatu lah. Ketika ada respon dari access point, barulah informasi-informasi dari respon dari access point tersebut akan di-capture oleh si penyerang. Setelah kita tahu jenis-jenis scanning tadi, sekarang kita coba lihat teknik-teknik penyerangan terhadap scanning tersebut bagaimana. Yang pertama, passive attack. Kalau passive attack, simpelnya adalah si penyerang itu hanya diam saja. Diam itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa ya. Dia hanya mengaktifkan mode RF, kemudian perangkatnya akan otomatis melakukan listening terhadap semua paket-paket yang nantinya di-broadcast oleh access point. Kalau passive attack ini, si penyerang tadi itu tidak secara agresif untuk menyerang access point. Jadi dia hanya menjalankan, tapi kebalikannya, kalau active attack, si penyerang tadi itu menggunakan berbagai macam teknik penyerangannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan wireless tadi. Jadi nggak hanya nunggu saja, tetapi si attacker tadi lebih agresif. Untuk teknik-teknik penyerangan dalam active attack itu apa saja yang bisa digunakan oleh si attacker tadi? Banyak sekali. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah. Ada kurang lebih 8 teknik penyerangan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah jamming. Yang kedua ada yang namanya association flood. Yang ketiga ada yang namanya forced disassociation. Yang keempat ada yang namanya forced deauthentication. Yang kelima ada yang namanya MAC address spoofing. Yang keenam, ada yang namanya session hijacking. Yang ketujuh, ada yang namanya brute force. Dan yang terakhir, ada yang namanya dictionary attack. Nah, itulah bedanya antara penyerangan pasif atau passive attack dengan active attack. Kemudian, di dalam jaringan wireless juga, ada yang disebut dengan warp driving. Ada juga yang disebut dengan exploitation of rogue device. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Maksud dari warp driving itu apa? Bayangannya kayak gini. Teman-teman coba bawa laptop terus aktifkan wifi-nya. Kemudian laptop tadi dibawa keliling Bandung misalkan atau keliling kota. Ketika sambil keliling tadi, teman-teman harus memantau wifi mana saja yang terdeteksi oleh laptop tersebut. Ketika kita mendeteksi ada wifi, maka kita akan catat
kemudian kita akan lihat apakah Wi-Fi tersebut diproteksi atau tidak. Makanya istilahnya adalah war driving. Kalau rogue device biasanya terjadi karena kesalahan konfigurasi. Contoh misalkan, ketika mengkonfigurasi access point, ternyata passwordnya lupa diganti atau tidak menggunakan mekanisme autentikasi kayak WEP, WPS, WPA, WPA2, dan lain-lainnya. Jadi ketika kita menemukan ada Wi-Fi, kemudian kita bisa masuk tanpa harus dihadang oleh kuncinya atau passwordnya, maka itu disebut dengan rogue device. Kemudian, ketika si penyerang tadi melakukan war driving, terus kemudian bisa masuk ke dalam access point atau Wi-Fi-nya, maka langkah berikutnya adalah si penyerang itu akan menggunakan teknik yang namanya man-in-the-middle attack. Maksudnya adalah, serangan MITM ini, si penyerang tadi akan melakukan intersepsi semua paket-paket data yang ada dalam transmisi jaringan wireless, yang pastinya tanpa sepengetahuan user. Bagaimana cara melakukan MITM ini? Gampang sekali. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah. Ketika teman-teman lihat ada nama SSID di sebuah jaringan wireless, teman-teman tinggal bikin satu access point, kemudian nama SSID-nya disamakan dengan nama SSID yang aslinya. Kenapa harus membuat nama SSID yang sama dengan nama SSID yang aslinya? Ya, karena kita mencoba untuk mengelabui si user tadi. Jadi anggapannya, si user yang mau connect ke jaringan access point yang palsu, itu mengiranya itu adalah access point yang asli. Kan namanya sama. Jadi tidak ada kecurigaan di sana. Terus, ketika user ingin menggunakan layanan-layanan di dalam wireless network atau jaringan wireless, yang paling penting adalah perangkatnya harus bisa berasosiasi dulu dengan perangkat access point. Proses-proses asosiasi terhadap access point ini ada dua langkah sebenarnya. Yang pertama, perangkat dari user tadi akan melakukan listening terhadap frame-frame beacon yang di-broadcast oleh access point yang nantinya akan digunakan untuk bergabung atau join ke jaringan. Setelah perangkat user tadi berhasil masuk ke dalam jaringan, maka akan dialihkan ke sistem autentikasi di access point tersebut. Langkah yang kedua, komputer user tadi akan mengirimkan frame request asosiasi terhadap access point. Kalau diterima oleh access point, maka access point akan merespon frame asosiasi yang isinya adalah ID asosiasinya. Bicara tentang autentikasi, pasti akan beda ya antara jaringan wireless dengan jaringan kabel. Kalau jaringan kabel, teman-teman tinggal colok kabel ke dalam perangkat komputer, kemudian komputernya otomatis dia bisa connect atau konfigurasi dulu IP-nya, terus langsung akan connect ke dalam jaringan. Tetapi berbeda dengan wireless. Di jaringan wireless, perangkat pengguna tadi harus dihadapkan dengan mode autentikasi dulu sebelum bisa masuk ke dalam jaringan. Nah, di dalam standar IEEE 802.11 ini, disebutkan ada dua jenis autentikasi yang disediakan dalam jaringan wireless. Yang pertama disebut dengan Open System Authentication, yang kedua disebut dengan Shared Key Authentication. Kalau Open System Authentication itu artinya si perangkat pengguna tadi itu akan diautentikasi tanpa ada pengecekan lebih lanjut dari perangkat access point-nya atau jaringannya. Selama SSID-nya cocok, komputer tersebut bisa masuk ke dalam jaringan wireless. Tetapi berbeda dengan shared key. Kalau shared key, si pengguna tadi itu pasti akan dihadapi atau dihadang dulu sebelum masuk ke dalam jaringan wireless. Dihadang oleh apa? Dihadang oleh kunci, yang kuncinya itu menggunakan enkripsi. Teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini. Gambar ini memberikan ilustrasi terhadap Open System Authentication. Jadi ketika ada laptop ingin masuk ke dalam jaringan wireless, tinggal pilih SSID-nya saja. Kalau SSID-nya cocok, maka laptop tersebut bisa langsung masuk ke dalam jaringan wireless-nya.
Tetapi berbeda dengan shared key authentication. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini. Kalau teman-teman lihat gambarnya, lebih kompleks kan ya? Artinya prosesnya itu bisa berulang-ulang, karena di situ akan berhubungan dengan kuncinya dan juga berhubungan dengan cara atau teknik enkripsi. Jadi kalau teman-teman nanya, Pak, lebih aman mana? Ya jelas, pasti lebih aman yang shared key authentication. Tapi kalau ditanya lebih mudah yang mana, ya jelas sekali, lebih mudah yang open system authentication. Sekarang kita coba fokus ke shared key authentication, karena kan ini jenis yang paling aman ya. Tetapi shared key ini juga ada jenis yang lemahnya dan juga ada jenis yang kuat. Kalau yang lemahnya itu yang biasanya kita kenal dengan yang namanya WEP. Kenapa disebut lemah? Karena untuk membongkar enkripsi WEP ini, si penyerang cukup melakukan passive scanning atau passive attack. Ketika paket WEP-nya tercapture, maka si penyerang tadi bisa melakukan cracking terhadap enkripsi WEP tadi. Ada juga varian dari WEP, yaitu WEP2. Tapi kenyataannya, WEP2 ini ya tidak lebih aman dibandingkan dengan WEP tadi. Ada enkripsi yang lebih kuat dibandingkan WEP. Namanya adalah WPA, atau Wi-Fi Protected Access. Dan versi terbaru dari WPA itu ada yang namanya WPA2. Dan tentunya WPA2 ini lebih aman dibandingkan dengan untuk melihat jenis-jenis enkripsi atau kunci yang bisa kita terapkan dalam jaringan wireless, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah ini. Mulai dari WEP, WEP2, Dynamic WEP, sampai dengan WPA2. Berikut dengan jenis enkripsinya, mode autentikasinya, panjang kuncinya, dan juga tingkat keamanannya. Mana yang paling rendah dan mana yang paling tinggi. Setelah kita belajar tentang kerentanan-kerentanan dan juga teknik-teknik serangan yang bisa terjadi di dalam jaringan wireless, kita juga sebagai orang security harus bisa memahami tools-tools atau peralatan-peralatan pendukung untuk melakukan audit terhadap jaringan wireless. Di sini teman-teman akan ketemu dengan yang namanya penetration testing. Jadi pentest ini merupakan salah satu metode dalam melakukan auditing, terutama auditing keamanan ya, terhadap jaringan wireless. Ketika kita bicara tentang pentest, pasti tidak akan lepas dengan yang namanya tools. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan penetration testing. Ada AirCrackNG, terus ada Kismet, ada NetStumbler, terus ada AirSnort, ada WPA Cracker, dan lain-lainnya. Untuk fungsi-fungsi dari aplikasi tadi atau tools tadi, teman-teman bisa lihat ya di gambar yang sebelah. Setelah kita pelajari keamanan-keamanan dalam jaringan wireless tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk melakukan praktek-praktek terbaik di dalam mengamankan jaringan wireless, yang paling penting adalah kita bisa menggunakan mode autentikasi yang paling kuat. Jadi jangan pakai WEP deh. Walaupun di access point itu biasanya udah disediain ya. Tapi biasakan gunakan WPA, WPA2, atau WPS. Itu lebih baik dan juga pastinya lebih aman. Kemudian, biasakan untuk selalu mengganti settingan-settingan default dari perangkat-perangkat access point. Karena kenapa? Karena orang-orang, jangankan si penyerang ya, orang-orang awam juga itu sudah tahu konfigurasi atau settingan default dari access point. Tinggal searching di Google, keluar semuanya. Username dan password, terus IP default, dan lain-lainnya. Kemudian, bagi teman-teman yang terhubung ke jaringan Wi-Fi publik, kayak di restoran, di kafe, di kampus, saran saya lebih baik gunakan VPN. Ya, karena kita tidak tahu siapa saja yang terhubung ke dalam jaringan wireless tersebut. Entah itu orang baik, entah itu orang jahat, kita kan tidak tahu. Dan juga jangan lupa di komputer kita atau di laptop kita selalu aktifkan dan selalu update antivirusnya. Dan bagi pengelola jaringan atau pengelola jaringan wirelessnya, jangan lupa selalu lakukan audit jaringan tersebut secara periodik. Jadi jangan dibiarkan terus. Dan yang terakhir, selalu lakukan monitoring terhadap jaringan wireless yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi teman-teman. Oke, sekian penjelasan saya tentang keamanan dalam jaringan wireless. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna, bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi nanti di video-video tentang keamanan jaringan berikutnya.
Keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.